Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dalam video tersebut, itu adalah ruangan kecil dengan luas kurang dari 20 meter persegi. Kamarnya sangat lusuh. Selain berisikan tempat tidur, ada juga lemari pakaian yang sangat sederhana, meja dan kursi, dan hampir tidak ada yang lain. Meski rumah hukumannya semacam ini, dengan kondisi yang memprihatinkan, namun masih memiliki satu kelebihan, yaitu pemilik aslinya telah membuat kamar mandi sendiri untuk setiap kamar, sehingga setidaknya tidak perlu antri untuk menuju kamar mandi umum. Namun toilet pribadi dalam rumah itu juga terlihat sangat biasa, kecil dan kotor, dan sangat gelap. Sedangkan untuk kloset duduk pun sudah pasti tidak tersedia. Pemilik rumah hanya menyediakan toilet jongkok yang sangat murah. Cynthia berdiri di tengah ruangan dengan wajah tertekan, dan berkata dengan marah, "Tunjukkan pada Tama, bagaimana aku bisa hidup di tempat yang kumuh ini." Saat merekam video, Johan berkata dengan dingin, "Kenapa kamu nggak bisa hidup?" Tuan Tama telah tinggal di lokasi konstruksi selama beberapa tahun. Kondisinya jauh lebih buruk dari ini. Jika Tuan Tama saja bisa hidup, kenapa kamu nggak? Cynthia mendengar itu menjadi sangat marah. "Jangan bandingkan aku dengan dia. Aku telah hidup selama lebih dari 40 tahun, dan aku tidak pernah mengalami hari yang berat seperti ini." Johan langsung mencibir dan berkata, "Selamat, mulai sekarang, selama 7 hari 7 malam kamu akan memulai mimpi burukmu. Apa kamu pernah mengalami kesulitan atau kesusahan? Tidak kan? Maka 7 hari 7 malam ke depan, aku akan membiarkan kamu merasakannya sekaligus." Setelah itu, Johan berkata lagi, "Tuan, lihat lingkungan ini, apakah Anda puas? Jika menurut Anda kondisinya masih sedikit lebih baik, maka saya akan mencari yang lebih buruk lagi." Melihat ini, Tama tidak bisa menahan tawa. Meskipun usia Tama masih sangat muda, tapi dia mampu mengenali karakter manusia dengan tepat. Apalagi karakter seperti bibinya yang jahat dan sadis itu. Karena itu, dia paling suka menghukum orang jahat agar manusia mendapatkan balasan yang setimpal. Misalnya, Tuan Tanono dan Din Tanoto, yang selalu memandang rendah Ibu Rudi yang lahir di bawah pegunungan Sinabung, membuatnya kecewa dan menyakitinya. Akhirnya, mereka berdua mendapatkan balasan dengan harus menetap di bawah gunung Sinabung yang dingin. Harus berburu makanan ke sana kemari sendiri. Mereka harus tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Membiarkannya menetap di bawah gunung Sinabung seumur hidup adalah hukuman terbaik untuknya. Itu juga merupakan cara penebusan dosa-dosa dengan cara terbaiknya. Sementara itu, Bibi Cynthia Renza lahir di rumah besar di Surabaya. Ia telah tinggal di sana sejak dia masih kecil dan telah menikmati kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupnya, selalu menjadi sombong, tamak, dan munafik. Karena itu, cara terbaik untuk menghukumnya adalah membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit dan membuat jiwanya frustrasi. Sehingga, Tama mengirim suara ke Johan, "Johan, menurutku lingkungan ini baik, tetapi kamu harus membuat orang-orangmu berjaga-jaga 24 jam sehari, dan jangan pernah mengizinkannya membeli barang apapun secara online, atau mengizinkannya memesan makanan di GoFood. Jika dia membeli sesuatu, atau memerintahkan untuk take away, pastikan orang-orangmu harus langsung menghentikannya dan sama sekali tidak akan memberikannya. Mengenai makanannya sehari-hari, biarkan orang-orangmu bertanya padanya dan membelikannya sesuatu dari warung kecil di luar. Tapi ingatlah bahwa standar makanan untuk satu hari tidak boleh melebihi Rp50.000. Saat ini, di kampung kumuh pinggiran kota,
Johan menggunakan pengeras suara telepon untuk memutar suara yang baru saja dikirim Tama. Wajah Cynthia tiba-tiba menjadi semakin jelek setelah mendengarnya. Dia dengan marah berkata, "Ini terlalu berlebihan. Tidak mengizinkanku berbelanja online, dan tidak mengizinkanku untuk membeli makanan secara online? Apa dia gila?" Tuan Johan mencibir, "Aku tidak akan membiarkanmu memesan apapun." "Kenapa? Ada masalah?" Cynthia berkata dengan marah. "Aku mau menelepon Tama." Johan tersenyum dan berkata, "Oh, sepertinya kamu lupa. Setauku Tuan Tama kemarin mengatakan bahwa jika kamu masih protes dan ingin menghubunginya, maka standar makanan sehari-harimu akan semakin turun dan tidak akan meningkat sama sekali. Jika kamu terus memaksa, maka kamu pasti akan menyesal." Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu di sini untuk menggertakku." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tama. Tama menjawab telepon, dan Cynthia langsung berkata, "Tama, kamu terlalu berlebihan. Kamu membiarkanku tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama dan hidup di lingkungan seperti sarang babi ini, dan aku akan menanggungnya. Tapi kenapa kamu sampai membatasiku untuk belanja online dan tidak boleh memesan makanan take away? Oh ya, makanan enak apa yang bisa ku makan dengan uang Rp50.000 dalam sehari? Gimana coba, kalau nanti aku kekurangan gizi? Bagaimana aku bisa makan makanan yang tidak berkualitas? Bagaimana jika nanti aku keracunan?" Tama tersenyum tipis dan berkata, "Bi, apakah Johan ada di sampingmu sekarang? Nyalakan speaker ponsel dan aku akan memberitahunya." Cynthia segera menyalakan pengeras suara, dan Tama berkata, "Johan, bisakah kamu mendengarku?" Johan segera menjawab kata-kata Tama, "Tuan, saya di sini. Berikan saja perintahmu." Tama kemudian berkata, "Bibiku, dia masih terlalu emosi. Karena itu, dia menghela nafas dan berkata, jadi, kurangi standar makanan hariannya dari 50.000 menjadi 30.000. Jika dia masih belum puas, kurangi menjadi 20.000 atau 10.000. Dan jika benar-benar tidak berubah, maka suatu hari nanti kurangi menjadi 5.000 saja. Bisa untuk beli nasi kucing di pasar kan?" Johan langsung tertawa, "Oke, Tuan, saya mengerti." Cynthia tiba-tiba ingin pingsan. Ia menangis dan berkata, "Tama, apa maksudmu? Jika kamu tidak ingin menambahkan sedikit lagi, lupakan saja. Mengapa kamu malah menguranginya?" Tama berkata, "Bibi, ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Biarkan kamu bekerja keras, sehingga kamu bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pelajaran setelah kembali ke Surabaya. Tapi aku pikir kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Untuk menjadi orang baik, pertama-tama kamu harus menderita, baik itu dari pikiran, otot dan tubuhmu. Karena kamu masih saja keras kepala dan tidak tulus, maka aku akan meningkatkan upaya untuk membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik." Cynthia benar-benar tidak menyangka apa yang dikatakan Johan sebelumnya ternyata benar. Dia ingin mendapatkan perlakuan istimewa Tama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tama tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga secara langsung menurunkan standar makanan hariannya dari 50.000 menjadi 30.000 rupiah. Saat ini, dia mengalami rasa sakit yang sama dengan Nyonya Haris tua. Johan melirik Cynthia, yang menangis, dan kemudian dia mencibir, "Benarkan apa yang kukatakan? Aku sudah ngomong bahwa Tuan Tama pasti akan menurunkan standar makananmu. Kamu masih saja nggak percaya. Sudahkah kamu percaya sekarang?" Cynthia hanya diam dan tidak berbicara. Dia tidak berani berbicara lagi, karena dia tahu jika dia mengatakan begitu banyak keresahan, sebenarnya dia mengatakan beberapa patah kata lagi, tapi dia nggak mau setiap hari. Dia benar-benar harus makan roti kukus dan acar. Melihat dia tidak berani melakukannya lagi, Johan hanya tersenyum dan berkata, "Nona, kamu di sini untuk menikmati waktu yang menyenangkan selama 7 hari. Aku akan pergi dulu." Cynthia memelototi Johan dengan tajam.
Melihat Johan meninggalkan ruangan, dia tidak bisa menahan air mata. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim panggilan video ke Maherenza, ayahnya yang jauh di Surabaya. Begitu video diputar, Cynthia menangis dan berkata, "Ayah, Tama si anjing itu telah mempermalukanku dengan segala cara yang mungkin. Lihat apa yang dia lakukan padaku." Kemudian, dia mengganti ke kamera belakang dan mengambil gambar situasi di dalam ruangan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.